Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Mata Jenazah Mengeluarkan Nanah. Dari judulnya aja udah ngeri gitu loh. Dan langsung saja, seperti apa kisahnya. Ruang VIP nomor 5 Rumah Sakit Sekar Maju itu terasa mencekam. Malam yang merambat pelan seperti menakutkan. Mbah Kusno, 60 tahun, yang berbujur kaku tak berdaya di atas pembaringan hanya mendesah resah. Rasa kesakitan tampak dari raut wajahnya yang sudah seminggu terbaring di ruangan itu. Kondisinya memprihatinkan. Tubuhnya lemas, tak bertenaga. Tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa bergerak, tak bisa berkata apa-apa. Jarum infus tak mampu memulihkan tenaganya untuk berdiri dari pembaringan. Ia terkapar seperti seonggok kayu. Ia terkapar seperti tak berarti. Hanya degup jantungnya yang berdetak, dan itu memberi pengertian bahwa dia masih hidup. Lasmi, 50 tahun, yang menunggu terseduh di samping pembaringan suaminya itu, hanya mampu menangkap makna dari keinginan Trusno dari isyarat bola matanya saat berkedip dan dari gerakan mulutnya yang tidak bisa mengeluarkan suara. Air matanya sudah terkuras habis. Ia sesenggukan dalam sedih. Isak tangisnya terkuras habis. Ia sesenggukan dalam sedih. Isak tangisnya nyaris tak terkontrol, dan tiba-tiba jerit keras dari mulutnya terdengar melengking di tengah malam yang merana, di tengah malam yang kelam. Beberapa saat kemudian datang 2 orang perawat masuk ke ruangan dan berusaha menenangkan Lasmi. Tubuh Trusno yang panas sekali membuat Oding, 25 tahun, anak laki-laki Trusno, tak henti-hentinya menyeka dahi ayahnya dengan handuk basah. Ia tahu ayahnya sudah berada di ambang maut. Angin malam yang berhembus kencang di luar ruangan dan menghempaskan dedaun dan ranting akasia di pelantaran rumah sakit seperti mengabarkan tentang berita kematian itu. Ia berkali-kali membisikkan kalimat thayyibah dan berusaha menuntun sang ayah untuk mengikuti gerakan mulutnya. Entah mendengar bisikan Oding atau tidak, yang jelas Trusno seperti kian ditikam kesakitan. Dia seperti tertindih beban berat yang menimpa tubuhnya, dan itu membuat ia kejang-kejang. Mulutnya menganga dan kedua kakinya diangkat mengangkang. Namun tidak terdengar rintihan dari mulutnya, dan degup jantungnya kian terasa pelan berdetak. Hingga akhirnya tidak terdengar lagi detak jantungnya. Tak terendus lagi desah nafasnya. Ia mengembuskan nafas terakhir dalam kesakitan yang menyiksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah tahu ayahnya tidak lagi bernafas, tak berdegup lagi jantungnya, dan sudah berada di alam lain, Oding tak lagi membisikkan kalimat thayyibah. Ia seketika tercekat dan terseduh, lalu disusul isak tangis. Sementara Lasmi menjerit keras, meratapi kepergian sang suami tercinta. Tahu kalau pasien yang sudah seminggu menginap itu sudah meninggal, kedua perawat segera merawat tubuh almarhum. Kedua kaki almarhum yang mengangkang segera diluruskan. Untunglah usaha kedua perawat itu tidak sia-sia. Kaki almarhum dapat diluruskan, dan setelah itu almarhum segera diurus. Sejurus kemudian almarhum dimasukkan ke mobil ambulan dan jenazah segera dibawa pulang. Mobil ambulan yang membawa jenazah itu tiba di rumah duka. Tepat saat matahari sudah muncul dari ufuk timur, suara sirine ambulan yang meraung-raung memasuki kampung Semangka segera menjadi tanda kalau di kampung itu ada yang meninggal dunia. Karena tidak ada lagi warga yang menghuni rumah sakit sebagian pasien kecuali Trusno, maka kematiannya segera tersiar. Rumah Trusno seketika dirundung duka. Ratapan serta jerit tangis keluarga dan handai tolan segera membahana.
Sementara itu warga seketika berdatangan. Maklum, Trusno bukanlah orang biasa. Ia bukan orang sembarangan di kampung Semangka. Ia adalah seorang mantan lurah dan sudah puluhan tahun menjabat lurah. Tak ayal lagi jika banyak penduduk yang datang melayat. 2 jam setelah kedatangan jenazah di rumah duka, keluarga kemudian memutuskan segera merawat jenazah. Jenazah yang terbaring di ruang tengah lalu diangkat ke tempat pemandian jenazah tepat di samping rumah. Tetapi saat jenazah itu siap untuk dimandikan dan kain penutup almarhum disingkap, seketika keluarga dibuat tercengang. Karena dari mata jenazah tiba-tiba keluar nanah. Matanya keluar nanah terus. Pokoknya kematian almarhum itu tak lazim atau tidak umum seperti layaknya orang kebanyakan. Cerita Sariem 50 tahun kepada Hidayah atau kepada media. Nanah yang mengalir dari mata jenazah itu segera diseka dengan air. Namun berkali-kali diseka, tetap saja leleran nanah mengalir terus. Diseka lagi, tapi nanah itu mengalir lagi. Nyaris keluarga putus asa dan menyerah, sebab usaha memandikan jenazah itu tak kunjung usai, semata-mata upaya membersihkan leleran nanah itu yang memakan waktu cukup lama. Hingga akhirnya leleran cairan putih kekuning-kuningan itu sedikit demi sedikit mereda dan keluarga segera menutupnya dengan kapas. Usai dimandikan, jenazah disolatkan dan tak lama lagi diberangkatkan. Kemudian ada suatu hal lagi. Iring-iringan para pengantar jenazah akhirnya tiba di pemakaman. Setelah memasuki pintu makam dan dekat lubang kubur, akhirnya keranda diletakkan jenazah, lalu dimasukkan ke dalam liang kubur. Setelah jenazah berada di liang kubur dan siap untuk ditimbun kembali dengan tanah, segera para penggali kubur mengambil cangkung dan mengayunkan cangkul pada gundukan tanah yang berada di samping liang kubur. Tetapi saat cangkul itu diayunkan, anehnya cangkul itu seperti membentur tanah gundukan. Berkali-kali cangkul diayunkan untuk menebas tanah gundukan, cangkul itu lagi-lagi membentur gundukan. Kayak ada yang keras gitu loh. Tanah itu seakan-akan sudah berubah menjadi batu yang sulit untuk dicangkul. Tanah itu seperti sudah mengeras. Toh jika bisa dicangkul, paling-paling tidak seberapa. Hanya segumpal tanah dan itu tidaklah berarti. Tanah gundukan itu tetap saja susah dicangkul. Padahal saat tanah kubur itu dilakukan penggalian, tidak keras seperti batu. Maksudnya biasa aja gitu loh. Biasa dan tak terjadi apa-apa. Apalagi pada saat itu musim penghujan dan tanah kubur gembur. Namun kini tanah kubur tiba-tiba telah berubah seperti batu yang tidak bisa dicangkul. Kontan, semua para pelayat terbengong-bengong, heran dan tak habis mengerti. Lalu 3 orang pelayat yang masih keluarga almarhum turun tangan mencangkul tanah kuburan. Lagi-lagi hal yang sama dialami mereka. Tanah kubur tetap keras dan tidak bisa dicangkul. Toh bila ada yang tersangkut di cangkul itu tidak berarti apa-apa harusnya. Keluarga panik setengah mati. Para pelayat juga tak mengerti dengan kejadian janggal ini. Beberapa pelayat lain pun mencoba turun tangan, mengayunkan cangkul dan hasilnya tetap nihil. Lubang kubur itu tetap tidak bisa ditimbun kembali dengan tanah. Para pelayat menyerah putus asa dan angkat tangan. Pak Modin, orang yang bisa mengurus jenazah di kampung tersebut, "Ada apa dengan tanah gundukan ini? Kami sudah tidak sanggup menyangkul lagi," ucap salah seorang pelayat sambil memandang ke arah Pak Modin. "Iya Pak Modin, ada apa dengan semua kejanggalan ini? Padahal tanah ini tadi bisa digali. Kenapa kini tanah ini tiba-tiba menjadi keras seperti batu?" kata yang lain. Pak Modin Suraji 60 tahun hanya mendesah. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat, tapi jenazah harus segera dikubur. Tanah galian itu haruslah ditumbunkan kembali ke liang kubur. Ia berpikir sejenak, lalu melangkah mendekat ke liang kubur. Sejenak kemudian, dia bercerita tentang kehidupan almarhum di masa lalu. "Bapak-bapak yang hadir di sini,
Mungkin ini kejadian aneh yang pernah kita temukan. Tapi di balik semua ini tentu ada hikmah. Mungkin ini balasan Allah terhadap almarhum. Sebab semua yang ada di sini saya yakin kenal dengan almarhum. Pak Sodin Suraji berhenti sejenak, menarik nafas panjang dan melanjutkan kata-katanya kembali. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan tentang riwayat almarhum, tetapi saya tidak bisa berbuat lain lagi selain hal ini. Ini semua sudah menjadi takdirnya, ujarnya di hadapan para pelayat. Inilah bukti nyata di depan mata kita sebagai balasan dari pemimpin yang lalai. Kita semua tahu almarhum adalah lurah di kampung ini, tapi dia bukannya menjadi panutan, malah menjadi orang yang kurang ajar. Ia itu suka mengambil tanah anak yatim, diklaim sebagai tanah milik desa, lalu dijual. Alasannya untuk pembangunan, padahal itu adalah untuk menumpuk kekayaan pribadinya. Pemimpin kita ini rupanya juga tak mengindahkan larangan Allah. Ia berbuat zina dan menggauli istri orang. Lanjutnya menatap di depan para pelayat. Para pelayat hanya merunduk meratap muka Pak Modin Suraji. Sejenak kemudian Pak Modin Suraji melanjutkan kata-katanya. Perlu diketahui ia menjabat lurah puluhan tahun. Banyak sekali kecurangan telah dia lakukan. Banyak tanah yang tak ada sertifikatnya diklaim miliknya. Bahkan ketika jadi lurah tahun 1970, ia menang dengan cara yang curang. Suara calon lain dipindahkan ke dalam suara milik dia. Para pelayat menggeleng-geleng kepala, heran dengan setumpuk kelakuan jahat dari almarhum. Pak Modin Suraji menarik nafas panjang, kemudian meminta kerelaan kepada para pelayat untuk membacakan doa. Hening seketika merangsek di sela-sela daun kamboja. Senyap dan nginyat terasa saat angin berhembus menghela tubuh para pelayat. Setelah doa dipanjatkan, Pak Modin memerintahkan kepada 3 orang. Kini, ayo kita timbun lagi liang kubur ini. 3 orang segera memegang cangkul dan mengayunkan alat itu ke gundukan di kiri kanan liang kubur. Di luar dugaan, yang hadir di pemakaman itu, ternyata tanah gundukan itu tidak lagi sekeras batu. 1 cangkulan diayunkan, segumpulan tanah sedikit demi sedikit menutupi liang kubur itu, dan akhirnya kubur Tresno tertutup dengan tanah. Lalu para pelayat pulang beriringan, dan di dalam hati mereka tersimpan catatan muram tentang riwayat almarhum yang dulunya pernah menjadi pemimpin di kampung semangka itu. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.